Halo, selamat pagi semuanya. Kembali bersama dengan saya Brans Malau di YouTube channel Brans TV Crypto. Saya doakan semua Bapak Ibu Saudara-saudara supaya sehat-sehat hari ini sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dan pekerjaan kita dengan penuh semangat. Saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung YouTube channel Brans TV Crypto. Oke lah, di video kali ini saya akan memberikan ada informasi terbaru di mana berita terbaru KYC Pi Network perubahan ganti nama sedang diproses oleh Core Team. Breaking news, kabar terbaru KYC Pi Network banding ganti nama sedang diproses oleh Core Team. Ini berita berasal dari media Hokan News. Nah, di mana kita tahu pada belakangan ini banyak yang bermasalah ataupun banyak yang mengeluh mengenai tentang proses KYC yang belum selesai sampai hari ini. Itu sebenarnya banyak beberapa hal yang membuat, dan termasuk ada perbedaan nama di aplikasi penambang kita dengan di KTP. Oleh sebab itu, kalau memang yang membuat verifikasi ataupun pengajuan KYC kita tidak berhasil, kalau di aplikasi penambang kita berbeda nama dengan di KTP, ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengajukan banding ataupun perubahan nama sesuai dengan KTP kita di aplikasi. Nah, kalau kita perhatikan nanti di berikut ini, di berita yang selanjutnya, ada beberapa orang yang telah membuat perubahan nama tersebut dan berhasil dalam jangka 20 menit saja. Nah, ini beritanya. Nah, hokanews.com, Pi Network adalah proyek cryptocurrency blockchain yang dirancang untuk memudahkan orang-orang untuk terlibat dalam dunia cryptocurrency dan blockchain. Salah satu fitur unggulan jaringan Pi adalah kemampuan untuk menambang cryptocurrency Pi melalui perangkat seluler. Namun seperti halnya teknologi apapun, jaringan Pi tidak kebal dari masalah teknik yang mungkin timbul dari waktu ke waktu. Saat ini Core Team sendiri sedang mengembangkan beberapa fitur dalam proyek mereka. Seperti sebelumnya juga dikabarkan bahwa Core Team saat ini sedang memperbaiki sistem mereka yang sedang diakses oleh semua pioner di seluruh dunia, yaitu KYC. Dengan perkiraan jumlah perintis aktif, Core Team saat ini sekitar 45 juta perintis aktif di seluruh dunia. Sehingga ketika perintis menggunakan KYC, tidak menutup kemungkinan sistem dari jaringan Pi itu sendiri tidak berjalan lancar. Nah, tentang jaringan Pi yang sedang memperbaiki sistem mereka di KYC, hal ini terlihat dengan sangat gamblang disampaikan oleh salah satu akun komunitas jaringan di Twitter, beserta bukti lengkap yang dipublikasikan oleh akun Twitter tersebut. Nah, pantauan hokanews.com dari akun komunitas jaringan Pi Twitter sangat jelas dia menyapa berikut ini. Nah, berita KYC terbaru. Nah, ini yang pertama, banding ganti nama sedang diproses. Artinya, jika Anda melakukan KYC dan tidak berhasil oleh karena nama Anda di akun penambang tidak sama dengan di KTP ataupun di ID Anda, silakan lakukan banding dan saat ini sedang dipermudah. Nah, kedua, validator mendapatkan validasi. Artinya kalau kita sudah kalau kita sudah lulus KYC dan telah disetujui, kita bisa menjadi validator. Artinya kita mempermudah orang-orang lain juga, penambang-penambang lain juga untuk memverifikasi KYC mereka. Yang ketiga, masalah sinkronisasi daftar periksa sedang diselesaikan. Nah, ini juga sudah diselesaikan. Nah, KYC tentatif disetujui sepenuhnya. Apa itu persetujuan tentatif KYC jaringan Pi? Nah, Pi Network meluncurkan program tentatif KYC untuk meningkatkan peluang mencegah akun palsu dan bot menjadi bagian dari ekosistem terdesentralisasi. Ketika benar melihat persetujuan tentatif di layar KYC setelah aplikasi, itu berarti menunggu pemeriksaan dan verifikasi lebih lanjut. Namun waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pemeriksaan tambahan dapat bervariasi. Selain itu, pemeriksaan tambahan tergantung pada masing-masing kasus. Jaringan Pi menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi waktu dalam publikasi FAQ. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi waktu termasuk volume aplikasi KYC yang sedang diproses, ketersediaan validator manusia di wilayah tersebut,
kerumitan aplikasi dan jenis pemeriksaan tambahan yang ditetapkan pada kasus tentatif KYC. Nah, kesimpulannya ini, program KYC tentatif adalah untuk mengkonfirmasi keaslian data dan akun melalui pemeriksaan tambahan. Nah, jadi salah satu yang membuat kita tidak bisa lulus KYC karena ada ketidaksamaan ataupun ada akun yang tidak asli ataupun akun cloning atau double akun dan juga hal yang lainnya. Nah, setelah pemeriksaan selesai, pioner akan melihat KYC lulus. Mayoritas pelopor yang tidak melihat layar tentatif KYC masih dapat melewati KYC secara langsung tanpa pemeriksaan tambahan jika diterima. Untuk sebagian besar aplikasi yang berada di luar program KYC tentatif, mereka akan langsung melihat ke layar KYC lulus tanpa pemeriksaan tambahan jika diterima. Inilah tulis daripada P-Network. Okanews.com tidak mempublikasikan artikel tanpa sumber. Untuk lebih jelasnya, lihat gambar di bawah ini. Nah, ini tweet daripada mereka. Nah, ini yang pertama, nama tadi, validasi, checklist, dan juga tentatif KYC. Nah, terlihat sangat jelas dari 4 gambar yang dibagikan oleh akun komunitas P-Network. Terdapat teks pada gambar tersebut sebagai berikut. Nah, ini yang pertama atas nama Meldin. Aku tidak pernah DM dulu. Nah, karena core team mengatakan bahwa transisi, saya pikir pertama kali dapat tim ini sejarah menjaga kata-kata mereka. Nah, sesuai pengumuman terbaru mereka tentang KYC tentatif dan banding perubahan nama, sebenarnya dimulai 5 orang sepengetahuan saya mendapatkan status KYC yang disetujui sepenuhnya dari KYC tentatif minggu lalu, dan hal ini 3 orang mengajukan KYC dengan banding perubahan nama dan mereka sepenuhnya verifikasi dalam waktu 20 menit. Artinya ketika mereka melakukan banding nama dan juga ada KYC tentatif, mereka hanya dapat menyelesaikannya 20 menit saja. Inilah pengakuan daripada seorang Meldin. Nah, kita lihat yang berikutnya, ini dari Manukins. Saya tentatif KYC tapi saya bisa value. Hari ini Ed Godkroran memberitahu kami bahwa setelah 40 hari menunggu, KYC tentatif berubah menjadi sepenuhnya disetujui. Nah, yang luar biasa ya, ini dia postingannya. Dan yang berikutnya, Lionel Maxim, KYC saya divalidasi. Ini Lionel Maxim, PPC saya baru saja divalidasi. Nah, ini semua ada postingan mereka. Nah, ini juga Bantinana, saya mendapat 8 validasi hari ini. Elroy Silver, dan inilah contoh-contoh yang melakukan banding nama juga mendapat KYC tentatif, tapi mereka bisa langsung disetujui. Bagaimana dengan para perintis? Apa kabar kalian? Apakah kalian sudah mendapatkan jaringan KYC atau kalian ada salah nama di pembuat akun jaringan P dan kalian sudah mengajukan banding dan tidak ada perubahan? Jadi kalian perlu untuk bersabar. Demikian juga pioner yang belum mendapatkan slot di P-Network KYC, silakan masuk ke aplikasi P-Browser dan cari KYC, siapa tahu kuota Anda sudah ada. Untuk perintis yang nama akunnya di jaringan P tidak sama dengan nama identitas Anda, maka Anda juga perlu mengajukan banding atas nama Anda sehingga nantinya pada saat KYC jaringan P dapat dinyatakan lulus. Demikianlah informasi yang dapat saya berikan. Tetap semangat, lihat selalu update terbaru di P-Browser. Kalau sudah ada undangan langsung lakukan KYC dan pasti akan lulus. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.